Dulu pernah kejadian, itu warga sekitar itu kerja bakti ceritanya, yang ngebersihin pemakaman, terus sambil kan banyak tuh ranting-ranting yang udah mendoyot ke bawah gitu kan, terus apa batang-batang yang udah rapuh gitu. Nah itu tuh dibersihin tuh, dipapas-papasin tuh pinggir-pinggirnya sama warga sekitar sambil ngerapiin kuburan waktu itu. Nah setelah nebangin pohon yang gede ini yang angkerin, besoknya warga pada sakit. Warga-warga tuh. Nah, tapi bukan sekali dua kali sih kejadian gitu loh. Jadi setiap warga itu kerja bakti, ini pohon itu besoknya sakit. Terus ada juga yang dimimpiin didatengin sama makhluk halus yang penunggu pohon itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Mobge, masih bersama gua Erik Moko Dan Gio Geo. Asik. di acara apa yo? Ngobrol perkara misteri. Ya. Masih si Erik lagi. Si Geo lagi. Aing bosen kadang ningali dia teh. Akhirnya kita duet lagi nih. Iya. Ini duet yang keberapa? Keempat ya? Keempat. Kayaknya. Emang ya? Iya, Ketiga keempat. dong. Keempat Ya. Kita menceritakan tentang kisah-kisah ini ya. Ya, awal kisah gua, kisah lo. Terus yang cerita dari teman gua. Iya, Ini yang keempat nih. Kemarin gue pulang kerja, yo. Terus gue kebetulan mampir ke rumah temen gue. Terus di situ tuh gue ngelewatin pohon gede banget gitu. Pohon apaan? Gue nggak ngelihat jelas persis sih, cuman serem banget itu. Ternyata gue sampai rumah temen gue, pohon itu emang angker. Oh. Cuman alhamdulillah sih gue nggak ngeliat apa-apa. Cuman gue ngerasain itu pohon, ngeri banget. Pas mau jalan ke tempat rumah temen lo Iya, itu. bener. Nah, ngomong-ngomong masalah pohon angker nih. Gue dulu pernah punya cerita sih masalah pohon angker. Ya ceritanya fiksi. Ya cerita-cerita rakyat gitu sih zaman gue bocah sih. Diceritain om gue gitu. Terus? Ya tentang pohon-pohon angker gitu lah. Jadi ada di suatu daerah itu ya, pinggiran kota lah. Ya, gue sebut aja Kampung Cemara lah ya. Iya. Itu ada pohon gede, terus angker juga gitu. Warga sekitar juga udah pada tahu kalau bahwa pohon ini nih ya tanda kutip angker lah gitu. Terus jadi rumah buat makhluk-makhluk halus gitu. Tahan dulu. Apa yang ditahan? Sebelum cerita lebih lanjutnya nih, teman-teman jangan lupa dukung terus channel kita dengan cara subscribe, like, dan komen. Oke, mantap. Nah, jadi gini Rick cerita awalnya itu kan. Awalnya tuh ada sebuah pohon di Kampung Cemara itu kan. Nah, pohon itu tuh letaknya ada di pertengahan pemakaman umum. Ya dibilang ya pinggiran kota gitu. Pinggiran kota gitulah. Nah, ini pohon tuh gede bener, parah gedenya. Itu badannya tuh kontainer gitu loh. Jadi lingkaran pohonnya itu diameternya tuh sekontainer, tau nggak lo kontainer gede itu ya lebih dari itu gitu. Gede juga itu. Gede juga. Nah, warga juga udah tahu kalau pohon ini tuh angker karena emang sebelum pemakaman ada di situ juga pohon ini mah udah ada gitu. Nah, akhirnya yang punya tanah itu kan ngewarisin siapa sih namanya, ngewakafin ya. Buat lahan pemakaman buat warga Kampung Cemara itu. Nah, dulu pernah kejadian itu warga sekitar itu kerja bakti ceritanya, yang ngebersihin pemakaman, terus sambil kan banyak tuh ranting-ranting yang udah mendoyot ke bawah gitu kan. Terus batang-batang yang udah rapuh gitu. Nah, itu tuh dibersihin tuh, dipapas-papasin tuh pinggir-pinggirnya sama warga sekitar sambil ngerapiin kuburan waktu itu. Nah, setelah nebangin pohon yang gede ini yang angker ini, besoknya warga pada sakit. Warga-warga tuh. Entah nggak tahu ya, sakitnya tuh karena emang capek gitu, atau emang karena ada berkaitan dengan
pohon itu gitu. Nah, tapi bukan sekali 2 kali sih kejadian gitu loh. Jadi setiap warga itu kerja bakti, ini pohon itu besoknya sakit. Terus ada juga yang dimimpiin didatengin sama makhluk halus yang penunggu pohon itu, katanya ya, silahkan kamu bersihin tapi jangan sampai kamu tebang habis pohonnya gitu. Karena kalau kamu tebang habis saya mau tinggal di mana, katanya. Kata si makhluk halus tuh. Di mimpinya itu. Di mimpinya. Menurut warga-warga di Kampung Cemara situ ya, yang waktu itu nebang. Nah, setelah itu emang warga tuh nggak ada yang berani lagi ngebersihin. Pokoknya sejatuh-jatuhnya dah ranting tuh, yang pokoknya batang yang rapuh itu sejatuh-jatuhnya, kecuali udah jatuh baru dibersihin. Iya. Nah, yang agak aneh juga sih, bukan aneh ya, yang warga tuh ada klinik-kliniknya. Jadi si pohon ini biasa dijadiin tempat nginfo, tau nggak lo? Tahu nggak nginfo lo? Jadi kayak cari nomor gitu. Iya. Dijadiin tempat kayak begitu sama warga sekitar. Ya kan, ya biasa lah namanya warga kan, yang ada aja gitu ya. Ya udah, pokoknya intinya warga sekitar tuh udah tahu kalau pohon itu tuh ada penunggunya gitu. Jangan sampai diganggu. Nah, selang beberapa lama kan, beberapa tahun tuh di samping pemakaman itu dibangun sekolah gitu, Rick. Ya, dibangun sekolah gitulah. Di sekolah pertama yang ada di kampung situ. Sebelumnya kan warga situ kan, Kampung Cemara itu kan sekolahnya tuh ke kampung sebelah, karena emang nggak ada sekolah. Nggak ada sekolah. Nah, sekarang akhirnya dibangun lah sekolah dasar. Ya, sekolah dasar sih, SD gitu. Nah, akhirnya dibangun tuh. Nah, setelah dibangun udah jadi, ya udah kegiatan sekolah juga udah berjalan gitu kan, udah ada muridnya. Selama beberapa tahun ada insiden. Insidennya itu si batang pohon-pohon yang rapuh dari pohon angker ini itu nimpah ke bangunan sekolah. Nimpahnya tuh posisinya bukan malam lagi, pas lagi ada kegiatan belajar ngajar di situ. Pagi berarti kan. Ya sekitaran ya di bawah jam 12 kan. SD dulu kan pulang jam 12 kan. Intinya di bawah jam 12 tuh ada insiden tuh. Jadi si ranting pohon atau batang pohon yang udah rapuh itu niban ke bangunan sekolah itu, karena kan pohonnya gede kan, gede banget. Meskipun ada di pertengahan pemakaman umum itu kan, ranting dan batang-batangnya tuh kan begitu tuh, benar, lebar gitu, cabang gitu. Nah, oke lah, banyak murid yang luka-luka juga, banyak guru juga ya, ada juga yang luka. Nah, setelah insiden itu, murid-murid tuh sama gurunya tuh dilariin lah ke puskesmas terdekat lah dari Kampung Cemara itu. Terus warga pun ikut gotong royong bersihin lah sisa-sisa puing-puing yang rubuh-rubuh itu. Akhirnya ketua RW di situ tuh Pak Don itu bilang, ntar malam kita kumpulan ya. Kumpulan apa nih Pak RW? Nah, ada salah satu warga yang nyautin, biasa nih ngebahas nih pohon nih, takutnya nimpa lagi ke sekolah gitu kan. Siap Pak RW gitu kan. Akhirnya setelah beres kerja bakti di sekolah tadi itu, malamnya tuh warga tuh ngadain kumpulan buat ngebahas insiden yang terjadi tadi pagi. Musyawarah. Intinya mah yuk gimana cari solusi tuh biar nanti ke depannya itu nggak ada insiden kayak begitu lagi gitu. Akhirnya warga tuh rembukan lah di balai desa itu. Bukan di balai desa sih, lebih ke Karang Taruna gitu. Iya. Ada balai gitu, ada. Iya, balai Karang Taruna ada itu. Nah, salah satu warga tuh Pak Jojon namanya tuh, maksudnya Pak Jojon tuh nanya ke Pak RW kan, Pak RW kan Pak Don. Don, serius nih gitu kan, kalau pohon ini kita tebang katanya, ntar kejadian yang lampau dulu tuh kejadian lagi, yang ya sakit, terus lagian siapa juga sih yang berani nebang katanya. Kata Pak RW-nya kan, ya mau gimana lagi Pak Jon gitu kan, daripada ada korban lagi, kasihan juga kan anak-anak sekolah juga gitu, demi anak-anak kita juga, kata Pak Don. Ya udah, saya mah ikut aja deh, suara terbanyak. Akhirnya dirembukin, akhirnya sepakat bahwa pohon angker ini mau ditebang habis. Ditebang habis. Nah, permasalah awalnya tuh ada di sini. Dimulai dari rencana menebang pohon angker di tengah pemakaman itu yang ada di Kampung Cemara. Ya, yang notabene warga kan tahu kan, yang lu juga dengar kan tadi cerita kan, bahwa ya siapa sih yang berani gitu loh nebang pohon itu. Nah, sekarang
tiba-tiba pohon itu mau ditebang habis. Pasti konsekuensinya besar itu. Konsekuensinya besar. Ya warga juga separuh takut ya, separuh juga nggak mau juga gitu ada insiden lagi ya, takutnya nimpa anaknya ya kan, betul. Lagi belajar di sekolah itu. Nah, oke lah, setelah semuanya setuju untuk ambil option yang nebang pohon angker ini habis, itu ditebang habis. Nah, singkat cerita, tibalah di waktu pelaksanaan nebang nih, ya kan. Ya, intinya semua sudah disediakan lah peralatannya, gergajinya atau golok-goloknya udah disiapkan semua sama panitia. Panitianya kan kepengurusan yang ada di Kampung Cemara ini kan. Nah, di sini warga itu saling tatap ternyata. Lo dulu yang nebang. Weh, udah bapak aja dan saya kan. Ya pada nggak ada berani yang duluan. Gitu. Saling nunjuk-nunjuk. Ya, saling nunjuk-nunjuk. Ya meskipun udah diawali dengan ya baca doa ya kan, ya, tetap aja karena warga kan tahu kan historinya pohon itu kan angker kan, karena nggak ada yang berani duluin. Akhirnya ada salah satu warga lah, beliau ini namanya Kang Rohman, ya pawang ular gitulah di Kampung Cemara ini, pawang ya sering ngobatin orang yang kegigit ular lah. Oh iya, pawang ular juga gitu kan. Tapi akhirnya ya udah, kalau nggak ada yang berani biar gua aja yang duluan, kata Kang Rahman itu. Nah, sis lah kesing wani mah, kita be diminan. Oh iya Kang Rahman, jadi gancang. Akhirnya iyalah diduluin lah sama Kang Rahman kok, ditebang kan, tak. Awalnya dari bawah dulu susah, akhirnya naik ke atas dia. Ya intinya apa ya? Separuh gitu dulu loh, ranting-rantingnya dulu dibabatin, pakai gergaji mesin juga gitu kan. Gergaji mesin, akhirnya yang atas itu udah rapi ya kan, yang atas udah rapi, yang bawah lah tuh, yang tengah tuh. Nah, proses penebangan hari itu tuh nggak selesai ya karena pohonnya terlalu besar ya. Terus nebangnya pun nggak sekalian dari bawah jatuh gitu kan, takut kena ngancurin sekolah juga, ngancurin makam yang ada di situ juga gitu kan, acak-acakan nanti mesamnya. Makanya nebangnya itu dari atas dikit-dikit gitu. Dari hari pertama tuh sebetulnya nggak ada kejadian apapun, nggak ada kejadian aneh apapun. Nah, esok harinya diterusin lagi tuh kerja baktinya buat nebang pohon itu. Nah, setelah nebang yang hari kedua itu nebang itu tuh ada tuh dari situ tuh mulai tuh udah ada kejadian-kejadian ganjil tuh yang kayak gergaji mesin nggak bisa hidup, terus golok yang ya udah diasah apapun, gergaji udah diasah apapun nggak mempan gitu kan. Ya intinya alot lah nebangnya lah ya kan. Sampai pada akhirnya ada salah satu warga yang nebang itu di bawah akar itu ya, maksudnya akarnya itu dicacah-cacah gitu loh. Ya entah iseng entah apa gitu, cacah-cacah gitu. Terus si akar getahnya itu mirip kayak darah. Merah banget. Merah gitu ya. Entah itu emang getah, tipikal getah pohon itu merah tuh ya. Cuman ya emang kental gitulah kayak darah gitu. Ya udah akhirnya hari kedua itu nggak selesai nebang juga. Ya karena kan banyak kendala itu kan, mesin gergajinya rusak, ya goloknya tumpul. Ya ditunda lagi lah. Besok hari ketiga itu melanjutin lagi. Tapi hari ketiga ini ngadain ritual doa lagi sebelum nebang. Ya intinya minta keselamatan lah gitu, minta dilancarin gitu kan. Nah, akhirnya ketebang lah tuh pohon. Akhirnya ketebang tuh pohon, habis akhirnya lancar lah, nggak ada halangan lah. Terus kayu-kayunya pun dibelah-belah kan, dikumpulin sama warga, sebagian dijual, ya sebagian lagi ada warga sekitar yang manfaatinnya buat kayu bakar di rumah, buat bahan bakar masakan di rumah kan, karena sebagian warga juga kan masih banyak yang pakai kayu masaknya. Nah, ya udah akhirnya setelah beres nebang itu syukuran lah, alhamdulillah bacakan lah, bukan syukuran ya bacakan lah gitu. Ibu-ibu masak, ya laki-laki yang bapak-bapaknya tuh ngeberesin sisa-sisa penebang tadi, akhirnya bacakan lah selesai itu. Nah di hari ketiga setelah penebangan, malam pun tiba, ada salah satu warga yang tiba-tiba itu kesurupan di rumahnya. Kesurupan. Namanya Kang Darman. Akhirnya istrinya itu kan geger lah, manggil warga lah, tolong Kang Darman, kenapa Kang Darmannya?
tahu itu matanya mendelik ke atas gitu. Kan lagi tidur mendelik ke atas sambil ngeraum-raum gitu, ngerang-gerang gitu. Kayak gitu-gitu. Ya udah akhirnya ditengokin lah semua warga. Kang, benerman, sadar, istighfar tuh warga pada itu. Sampai akhirnya adalah salah satu ustadz lah ya, intinya salah satu ustadz di situ lah, nyamperin ke rumah Kang Darman. Kang, istighfar, kata ustadz. Kenapa? Diem aja tapi Kang Darman, diem aja. Ya akhirnya entah di apain lah sama ustadz itu, dikasih minum sama ustadz itu, setelah itu dibaca-bacain, diusapin ke mukanya, sadar Kang Darman. Ada sadar, lemes gitu. Saya didatengin makhluk yang banyak bulunya. Di mana? Tadi ke rumah saya, ada di sebelah pintu kamar saya. Dari situ saya udah nggak sadar, kata-kata. Lah dari akhirnya dari situ udah geger lah warga itu. Kampung itu geger. Kampung. Gara-gara pohon angker nih tebang nih. Kejadian kesurupan Kang Darman itu dikaitkan dengan pohon angker ini, gitu, penebangan pohon angker ini. Nah, jadi kejadiannya nggak di situ aja. Keesokan harinya ada salah satu warga yang sakit. Kebetulan warga yang sakit ini yang ikut tebang pohon itu. Udah akhirnya desas-desus lagi kan. Tuh kan katanya. Kata saya juga, kalau pohon ini tebang pasti aja ada aja yang sakit gitu, ada aja yang kena musibah gitu. Sakitnya tuh nggak ini ya, nggak normal gitu loh. Kayak gatel-gatel. Tapi menurut dokter periksa itu gatal-gatal biasa, tapi makin hari makin ngebusuk gitu, ngenanah gitu loh. Makin hari itu makin ngenanah, tapi kata dokter ini mah bukan eksim katanya. Bukan penyakit kulit lah ya. Atau gimana itu? Ya bakteri lah gitu, kayak bakteri, tapi bakterinya tuh nggak bahaya, bilangnya kan cuma dikasih salep-salep aja gitu. Makin hari tuh progresnya malah makin parah. Sampai bernanah gitu. Kalau setiap malam itu selalu panas gitu loh. Kulit-kulitnya ini loh, yang gatal-gatalnya ini panas sih, kayak kayak kena salep obat pijet itu loh. Panasnya kayak. Setelah itu akhirnya warga yang sakit itu nggak ketolong, meninggal sampai meninggal. Nah, yang anehnya lagi di Kampung Cemara itu ada tradisi tahlil 7 hari. Nah, sebelum beres tahlil 7 hari ini, itu ada yang meninggal lagi. Jadi hari ke-6 lah. Hari ke-6 ada yang meninggal lagi. Tapi ini nggak proses sakit ya. Nggak proses sakit langsung meninggal dadakan gitu. Ada yang meninggal lagi. Nah, kebetulan yang meninggal ini juga udah sepuh juga gitu loh. Udah nggak muda lagi gitu. Jadi ya mungkin ya karena kecapean lah. Nggak kepikiran kemana-mana gitu kan. Tapi itu yang ikut ngebantuin nebang nggak? Iya, itu yang ngebantuin tebang. Ya, akhirnya masyarakat juga ya udahlah, kumpulan ya, proses penguburan, tahlilan juga, nyiapin ini juga selesai. Nah, setelah dapat 4 hari, itu ada yang meninggal lagi di Kampung Cemara itu. Beruntun. Jadi ninggalnya tuh terus beruntun. Jadi sebelum 7 hari beres, bawa orang lagi ada lagi yang meninggal warga situ. Sebelum 7 hari tahlilan selesai, ada lagi yang meninggal. Udah gitu-gitu aja. Bahkan pernah kejadian 1 hari itu 2 orang yang meninggal. 2 orang yang meninggal. Nah, dari situ warga udah mulai curiga gitu kan. Ini kayaknya ada yang aneh sih gitu. Ya terlepas dari takdir, memang Allah yang nentuin gitu kan, kata warga juga. Tapi ini kok polanya agak aneh gitu kan. Kok setiap mau ke 7 hari baru bawa temen gitu. Setiap ke 7 hari bawa temen. Dan sebelum ada, maksudnya hari itu tuh sebelum ada orang meninggal tuh selalu dikasih tanda-tanda dengan burung gagak di sekitaran Kampung Cemara itu. Kalau ada yang meninggal selalu keliling, Rik. Jadi tiap malam nih kalau besok ada yang meninggal nih, burung gagak tuh selalu keliling. Pokoknya di kampung itu tuh setiap ada orang yang mau meninggal, burung gagaknya tuh keliling gitu. Setiap malamnya. Misalkan ada yang meninggal hari Selasa. Nah, malam Selasa tuh burung gagak tuh udah mulai berisik tuh habis maghrib tuh. Waktu itu tuh nyiriinnya itu warga itu burung gagak itu berkeliarannya itu di atas genteng yang memang keesokan harinya warga itu meninggal.
Jadi kayak ngasih isyarat lah. Nah, jadi misalkan warga A ini mau meninggal nih besok nih. Nah, di atas rumahnya itu, di genteng itu, nah si burung gagak tuh selalu keliling-keliling di atas rumah. Selalu keliling-keliling. Dari situ udah mulai curiga tuh warga tuh kan. Wah, ada apa ini gitu kan. Ini udah nggak normal lah. Kematian yang berturut-turut sampai satu hari ada yang 2 orang gitu kan. Ya akhirnya warga tuh berembuk lagi. Musyawarah lagi lah. Sambil ngundang sesepuh-sesepuh, ustadz juga gitu kan. Ya kata sesepuh-sesepuh dan tokoh-tokoh masyarakat nih, termasuk ustadz-ustadz ini, itu mah nggak ada hubungannya sama pohon. Emang itu udah takdir Allah gitu kan. Ya emang takdir sih gitu loh, emang bener. Dan para ustadz pun emang nggak salah juga, mau, karena nggak mau nyesatin juga kan, nggak mau lempar bola panas bahwa pohon ini penyebabnya gitu. Intinya para tokoh masyarakat dan ustadz-ustadz ini ngadem-ngademin lah, biar warga ini nggak ketakutan, nggak panik. Tapi di belakang itu beliau ini juga cari tahu gitu loh, cari tahu. Nah, pada saat selesai rembukan itu, lo tahu Kang Rohman yang nebang pertama itu kan, itu jatuh sakit dia. Jadi awalnya itu sakitnya memang karena kegigit ular. Jadi siang itu dia itu habis beberesin kebunnya dia kan. Nah, kebetulan dia tuh kegigit ular tanah gitulah. Ular derik tuh, kayak ular derik tuh yang lumayan tuh. Yang notabene sebetulnya dia tuh ini kebal. Pawang ular lah. Pawang ular, iya memang terkenal pawang ular di lingkungan situ tuh pawang ular tanah gitu loh, pawang ular beracun. Masalahnya kalau ada orang digigit ular tanah tuh dia yang selalu ngobatin. Dan ngobatinnya tuh disedot gitu loh, racunnya gitu kan. Nah ini entah kenapa hari itu Kang Rohman itu kegigit ular sampai sakit gitu loh, sampai bengkak dia. Sampai bengkak kakinya itu kan. Akhirnya sakit lah Kang Rohman itu. Sampai warga juga, weh gimana hanya pawang ular digigit ular sakit ya kan. Malah sakit tuh. Ya awalnya dibikin bercanda lah sama masyarakat tadi. Nah ini sebetulnya belum putus juga Rick, yang kematian beruntun ini belum putus juga. Nah setelah itu Kang Rohman dijenguk lah sama warga lah. Klemen Kang, kenapa Kang? Iki digigit ularnya ular tanah, tapi kok kepalanya tuh agak lain. Kepalanya tuh nggak kayak nyiriin ular tanah lah, agak lain lah, bentukannya beda gitu loh. Tapi badannya ular tanah. Terus apa yang dirasain Kang Rohman? Kata warga. Nggak, mati rasa aja kaki saya katanya. Mati rasa. Ya udahlah, akhirnya warga ya udah, mudah-mudahan besok nggak apa-apa. Emang Kang Rohmannya juga ya besok nggak apa-apa kali, biasa ini mah kaget mungkin sayanya. Ya udah ditinggal sama warga. Nah, keesokan harinya bukannya sembuh, bukannya membaik, malah ngebusuk gitu kakinya. Jadi kakinya semuanya hitam gitu, Rick. Jadi hitam gitu, ngebusuk tuh. Itu dari yang bekas gigitan ular itu. Itu ngeluarin nanah. Ngeluarin nanah. Itu ngeluarin nanahnya itu nggak berhenti ya. Maksudnya ngocor kan sih. Nggak berhenti. Bukan darah lagi yang keluar. Bukan darah, nanah. Cuman yang anehnya itu di bagian kaki doang, Rick. Tubuh yang lainnya sehat, dia ngerasa sehat tubuh yang lain. Kaki kiri kanan? Yang kiri. Oh. Yang kiri kan yang digigit yang kiri. Oh. Yang kanan berarti enggak dong? Enggak. Jadi udah kayak kaki gajah gitu kakinya. Bengkak parah gitu. Akhirnya dibawalah sama keluarganya ke Puskesmas. Nah, dari pihak Puskesmas bilang, ini udah terlalu parah, mesti diamputasi katanya. Ya Kang Rohman nggak mau. Udah pokoknya dikasih apa aja, disuntik antibiotik atau apa, kayak disuntik baal, kayak yang penting nggak sakit gitu. Ini saya sakit banget nih. Dia juga akhirnya pulang lah dia setelah diambil tindakan di Puskesmas itu kan. Pulang akhirnya dia ke rumah lagi. Warga juga ngedengar juga kan. Akhirnya pada nengok lagi, nanya lagi. Kang Rohman klemen aja. Katanya nambah parah nih, kenapa? Tuh lihat aja, kata istrinya. Dilihat tuh pada udah gimana ya bentuknya? Udah kayak bangkai gitu tau nggak? Udah kayak kaki mayat orang tenggelam yang bengkak gitu. Terus udah yang bekas gigitan ularnya tuh selalu ngucurin nanah aja, nggak berhenti.
Bahkan perban itu diganti itu nggak sampai sejam sekali kayaknya. Itu setengah jam sekali ganti lagi perban. Nah dari situ akhirnya Kang Rohman itu bikin obat racikan dia sendiri. Dia minta tolong istrinya lah ya. Tahu deh bahannya apa aja tuh, daun ini kata dia, tolong tumbukin, nanti setelah udah halus kesini, iyalah ditumbukin tuh sama istrinya, dicariin daunnya terus ditumbukin, habis udah itu setelah jadi obat itu udah ditumbuk itu diolesin lah. Itu sempat sembuh Rick. Besoknya sempat meredak lah. Yang tadinya gede itu sempat nyut lagi gitu. Tapi malamnya setelah sembuh itu besarin lagi, ngebengkak lagi tuh kaki dia tuh, kaki Kang Rohman ini. Akhirnya dari situ dia tubuhnya udah nggak kuat lagi nahan sakit, tumbang lah, sakit lah dia lah, udah nggak bisa nahan mungkin kan. Akhirnya sakit lah dia, merembet mungkin udah ngerembet racun si bisa ular itu kan. Akhirnya nggak bisa jalan, udah tiduran aja di kasur di kamar. Nah disitulah tuh kejadian aneh tuh mulai tuh. Jadi setiap malam itu kata istrinya, Kang Rohman ini selalu ngigo. Bukan saya yang nyuruh, bukan saya. Tapi ketika dibangunin gitu kan, kaget gitu. Kakak ngigo apa? Gak ngigo apa-apa. Kang Rohman ini bilang. Tapi itu berulang terus setiap malam, Rek. Nah, Kang Rohman ini kan ngigonya berulang terus setiap malam, tapi di satu sisi yang kematian beruntun ini, yang sebelum 7 hari itu terus itu. Masih ada itu. Selama 4 bulan ini nggak putus. Jadi sebelum 7 hari ada yang meninggal lagi. Sebelum tahlilan 7 hari selesai ada yang meninggal lagi. Sebelum 7 hari tahlilan ada yang selesai ada yang meninggal lagi. Pokoknya kematian itu terus berlanjut. Kang Rohman juga kena begitu. Nah ada di suatu hari malam hari itu, istrinya Kang Rohman sampai minta tolong warga sekitar itu, ya ke tetangga sebelah rumahnya lah. Iya. Tolong. Pada keluarlah tuh ibu-ibu tuh. Kenapa Kang Rohman? Kenapa Kang Rohmannya? Kang Rohman. Kenapa ya Kang Rohmannya? Jadi pas masuk warga itu ke kamarnya Kang Rohman, tahu nggak kakinya yang busuk itu? Ada di sini. Jadi nilap gitu loh, begitu tuh kakinya begitu tuh. Jadi kayak main Smackdown gitu, kayak lagi dikunci, ya begitu kakinya. Sambil melotot itu tuh. Tapi nggak ngomong apa-apa. Langsung lah di situ kan warga tuh pada istighfar lah, pada doa gitu. Akhirnya ya intinya warga udah semakin yakin kalau tragedi, kejadian-kejadian aneh yang ada di Kampung Cemara ini ada sangkut pautnya dengan pohon yang angker yang ditebang kemarin-kemarinnya itu. Udah semakin percaya lah, udah semakin enggak lah. Udah nggak ada lagi, udah ada kaitannya lah kata warga itu. Ya udah ditolongin, akhirnya udah tuh normal lagi tuh kan, ya begini lagi. Sampai ditanya setelah sadar itu, kenapa Kang Rohman? Tadi tuh lagi ngapain? Tadi saya ada yang ngedatengin. Gak tahu katanya siapa. Cuman bentukannya itu kayak gorila. Giginya itu gedenya itu kayak pisang raja. Jadi lo bayangin gorila gede gitu kan, giginya pisang-pisang raja gitu, giginya itu. Dari situ saya udah nggak sadar lagi, kaget. Ya, tiba-tiba udah begitu, tiba-tiba udah kakinya udah di sini kan, kakinya itu. Bisa gitu. Ya makanya, ya udahlah malam itu udah selesai lah ya kejadian Kang Rohman. Besok warga berkegiatan seperti biasanya lagi sambil ibu-ibu sebagian ngerumpi kan di ini. Bapak-bapak juga kembali beraktivitas ke kebunnya masing-masing. Ada yang berkebun, ada yang kerja, ada yang jualan juga di pasar. Iya. Nah dari situ malamnya ada kejadian lagi di rumah Kang Rohman. Tiba-tiba Kang Rohman nggak ada di dalam kamar. Bilang kemana dia? Nggak ngerti. Padahal kan nggak bisa jalan. Bilangkannya. Istrinya itu sampai nyari Kang Rohman di mana, Kang Rohman di mana. Dikirain kan ke kamar mandi mungkin kan, ya mungkin istrinya bisa jalan kali ke kamar mandi gitu kan. Entah di papa siapa. Ini nggak ada gitu, di isi ruangannya tuh nggak ada. Nah, Kang Rohman ini kan pawang ular ya. Dia itu
di rumahnya itu ada pialaan ular-ular berbisa itu ditaruh di akuarium. Nah, di akuarium itu udah pecah. Nah, ular tuh udah nggak tahu tuh apa berantakan kemana tuh ular. Akhirnya si rumah ngungsi lah ya. Ya karena takut, karena ularnya takut tadi kolong ranjang atau di mana kan. Udahlah, akhirnya ngungsi, sambil ngejerit-jerit itu kan sisi warga. Ularnya pada lepas, ular lepas, ular Kang Rohman lepas. Ya udah, akhirnya pada ngungsi ke tetangga-tetangga, dan ular itu nggak ditemuin satupun. Padahal banyak tuh piaraan Kang Rohman. Nah, setelah itu besoknya tiba-tiba ada di kamar. Ada lagi. Pagi-paginya tuh ada di kamar. Ditanyain sama istrinya, semalam dari mana? Saya nyariin, saya ada di sini. Kata Kang Rohman itu, saya nggak kemana-mana, saya ada di sini. Katanya. Ada di kamar. Ada di kamar. Terus saya juga ngelihat kok, kata Kang Rohman, kamu bolak-balik ke kamar. Saya panggilin nggak denger. Jadi Kang Rohman ngelihat istrinya yang lagi mundar-mandir, khawatir nyariin Kang Rohman itu, tapi dipanggilin sama Kang Rohman nggak mau denger. Istrinya juga nggak lihat Kang Rohman ada di kamar itu. Aneh. Nah, selanjutnya dari situ nggak lama anak dari Kang Rohman itu lagi main jatuh. Kesaksian anak Kang Rohman ini, orang saya lagi main, katanya ada yang jorokin. Jorokin gimana? Iya, ada orang gede katanya jorokin saya sampai saya masuk parit, masuk solokan gitu. Solokan gitu. Udah mulai aneh, warga itu udah mulai, wah nggak bener nih gitu kan. Dan proses yang orang meninggal pun masih terus berlanjut itu. Masih diajak terus. Intinya udah kejadian-kejadian aneh yang ada di Kampung Cemara itu warga itu udah yakin kaitannya pasti ada di pohon angker ini. Nah, timbullah suatu hari setelah kejadian itu, Kang Rohman ini ngimpi, Rik. Mimpi pas lagi sakit tuh dia. Ya sakit mungkin sakaratul maut gitulah ya. Karena dia juga udah payah juga sih. Sakitnya karena udah lama juga kan. Nah, dia di mimpinya tuh didatengin sama yang sosok yang dia ceritain waktu itu, yang gorila. Giginya kayak gigi pisang raja itu gede-gede. Nah, si makhluk itu bilang gini di mimpinya Kang Rohman, kamu manusia berani-beraninya ngusir saya dari rumah saya yang udah saya huni berpuluh-puluh tahun, bahkan sebelum kamu. Nah, di mimpinya itu Kang Rohman pun juga jawab, bukan saya ingin ngusir, kata Kang Rohman itu. Ya, Kang Rohman ini tipe orang yang berani sih, orang yang nggak takut sama yang hal-hal gitu kan. Saya ini bukannya mau ngusir, tapi keberadaan pohon ini kan ngeganggu. Takutnya kejadian kecelakaan lagi nimpa sekolahan. Kenapa saya itu? Karena anak saya pun sekolah di situ. Ya harusnya kamu juga harus bisa nyiapin rumah baru buat saya. Jangan ngegusur doang. Jadi udah kayak pemerintah aja main gusur, ya kan? Tapi nggak disediain rumah baru. Gitu. Iya, bener. Nih, loh, kok serem ya? Kok bisa nyambung ke situ? Loh. Ini bener cerita dari om gue sih gitu. Terus, jadi pokoknya saya nggak mau tahu. Kamu harus cariin tempat tinggal baru buat saya. Akhirnya besok paginya disampaikan lah ke istrinya bahwa Kang Rohman semalam didatengin sama penunggu yang pohon angker yang dia tebang. Ya, ceritanya kurang lebih sama yang tadi gue ceritain. Dari situ ya udah, kata istrinya, ya udah Kang Rohmannya panggil RW kan, panggil Pak Doni, suruh ya masyarakat suruh cari gitu kan tempat baru buat emang penunggu makhluk ini. Pada saat itu tuh kan udah mau nyari kemana, udah intinya ya warga juga bingung mau nyari kemana gitu, mau pindahin kemana, sedangkan udah nggak ada lagi pohon-pohon gede kayak gitu. Nah, akhirnya warga tuh nggak nemuin titik temu lah bahwa si makhluk ini bakal mau dipindahin kemana, karena yang notabene-nya tuh udah nggak ada lagi pohon besar di lingkungan Kampung Cemara ini. Akhirnya udahlah, bias gitu aja tuh diskusi malam itu. Nah, esok harinya ternyata Kang Rohman ini lagi ada di sakaratul maut, yang udah antara hidup dan mati lah ya.
udah gitu-gituan lah, udah ngap-ngapan itu ya, istrinya sampai nangis gitu kan. Nah istrinya sampai manggil tetangga juga, bawa Kang Rohman katanya, Kang Rohman. Setelah warga kumpul, manggil Pak RW juga, manggil Pak Doni juga, terus manggil sesepuh juga yang bisa gitu kan. Nah di waktu sakaratul maut itu Kang Rohman itu nitip pesen, dan itu pun entah Kang Rohman sendiri yang ngomong, entah makhluk penunggu pohon angker ini yang ngomong. Intinya saya nggak akan berhenti neror Kampung Cemara sebelum saya nemuin tempat baru untuk saya tinggalin. Warga semuanya pada, wah ini bukan Kang Rohman nih yang ngomong gitu kan. Ngomong bukan Kang Rohman. Itu sambil dituntun tuh sama ya warga-warga dan tokoh masyarakat di situ, sambil tuntun istighfar Kang Rohman, istighfar, nyebut jadi dituntun lah untuk lafalin kalimat syahadat gitu kan. Setelah ngucapin pesen itu akhirnya meninggal lah Kang Rohman. Innalillah. Meninggal dengan keadaan ya cukup mengenaskan sih. Nah setelah Kang Rohman meninggal itu istrinya baru jujur bahwa Kang Rohman pernah cerita, maksudnya pernah ngobrol sama istrinya, kenapa dia sampai bisa kuat dengan kebal sama bisa ular itu mintanya sama penunggu pohon angker itu ya intinya minta ilmunya lah gitu dari penunggu pohon angker itu. Makanya kan penunggu pohon angker itu kan nemuinnya selalu Kang Rohman. Ke yang warga lain mah enggak kan yang ikut nebang. Pantas aja yang waktu Kang Rohman yang hilang itu, yang ular yang piaraan dia di akuarium pada hilang itu sampai pecah itu, terus ularnya tuh nggak sampai ditemuin kan di rumahnya itu kan, yang menghilang begitu aja entah kemana gitu kan. Ya mungkin bukan ular sembarangan gitu. Ya selama ini berarti kan Kang Rohman bisa ngobatin warga-warga yang kena bisa ular itu kan bukan tanpa ini gitu loh, ada hal yang ada sesuatu makanya dia bisa gitu. Dan dia juga kebal kan. Nah dia juga kebal. Nah salahnya dengan jalan yang salah. Caranya. Iya kan, makanya ya mintanya tuh kan bukan ya lebih ke syirik lah ya. Lebih ke syirik. Dari situ akhirnya warga tuh sepakat buat nyariin tempat baru itu buat si makhluk ini. Setelah nemu lah ada salah satu pohon yang meskipun nggak besar gitu lah, yang mungkin cocok yang jauh dari pemukiman, yang ada di ladang itu, yang ada di kebun itu, ya gimana kalau pindahin di sini aja. Dan tokoh-tokoh masyarakat termasuk ustadz juga ya udah tanya, akhirnya diadain ritual lah. Ritual ya sebetulnya ritualnya tuh lebih ke selamatan gitu loh. Setelah selamatan itu sih alhamdulillah tuh udah nggak ada lagi orang yang meninggal. Kematian berurutan itu putus. Beruntun gitu ya. Ya, beruntun itu putus lah. Ya meskipun setelah beberapa bulan ada yang meninggal lagi kan, itu meninggalnya kan nggak aneh lah gitu ya, normal-normal aja takdir kan. Masalahnya kan 4 bulan itu berturut-turut itu. Sebelum 7 hari ada yang meninggal lagi, sebelum 7 hari ada yang meninggal. Selama 4 bulan ya. Terakhir ini ya Kang Rohman ini. Ya alhamdulillah hidup damai lagi lah warga Kampung Cemara itu. Dan sekolah itu pun ya nggak nyaman lah gitu kan. Pohon udah nggak ada, nggak bakal lagi ke timpah batang atau pohon lagi, dan gangguan mistis juga udah nggak ada lagi, ya udah hidup normal lagi ya, alhamdulillah sih sampai sekarang ini. Iya sampai sekarang ya, karena sampai seterusnya mungkin ya, karena ini kan cerita rakyat sih. Speechless juga sih ternyata Kang Rohman ini kebal dengan bisa ular. Mintanya sama penunggu itu. Iya, lo udah gua kasih hati minta jantung, lo malah nebang rumah gua. Iya, gitu malah rumah gua digusur gitu kan. Ya, gak tuntut nih. Amsong dah. Ya, cukuplah segitu aja sih ceritanya tuh. Oke. Seru juga sih, cukup seru juga nih. Plot twist-nya juga gak nyangka gua. Gak nyangka ya, makanya warga juga oh ternyata gitu ternyata selama ini
Oke yo. Yep. Kayaknya waktunya juga udah mulai malam nih ya. Udah malam nih. Mungkin kita tutup aja kali. Oke, siap. Terima kasih untuk yang sudah ngeklik dan nonton video kita sampai sekarang nih. Terima kasih banget. Untuk yang sudah subscribe juga terima kasih. Yang belum subscribe, subscribe dong. Dan teman-teman kalau punya cerita misteri dan pengalamannya boleh cerita di sini. Boleh berbagi ke semari lah ya. Iya benar. Jangan disimpan aja. Iya benar. Nggak bakal beranak. Iya betul. Nggak bakal beranak, simpen cerita misteri disimpan, uang yang disimpan di bank baru beranak. Baru beranak. Ya. Kalau cerita mah nggak bakal beranak. Ya udah kita tutup aja lah dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.